Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan membaca tentang hidup sesudah mati menurut Weda yang disusun juga oleh guru kita Bapak Akan Made Madrasuta, dan saya mohon izin untuk membacakannya karena sudah dimuat di dalam majalah, berarti sudah menjadi hak umum, dan saya tidak menggunakan pembacaan ini sebagai kegiatan komersil, tetapi hanya untuk pelayanan pada sisa-sisa hidup saya yang sudah tua ini. Suksema Agung saya aturkan kepada guru saya, Akan Made Madrasuta. Saudara, yang paling tepat menurut guru yang saya sebut tadi, tradisi upacara kematian salah satunya adalah kekawin Haji Pelayon. Dan sekarang kita akan tengok bagaimana Weda memberikan gambaran tentang hidup sesudah mati. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai membacakannya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk mendengarkannya. Dan dengan mendengarkan itu, maka saya mempunyai manfaat bahwa saya telah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk belajar tentang ilmu misteri kematian dan hidup sesudah mati. Proses perjalanan jiwa, sejak persiapan jiwa di dalam badan, saat-saat menjelang berangkat, mantra sebelum berangkat, saat berangkat, gerbang, kremasi, jembatan, perjalanan, dua jalan, pengantar dan pelindung, surga neraka, reinkarnasi, moksa, akan dijelaskan secara ringkas di bawah ini. Menjelang berangkat, kematian sudah pasti bagi semua yang hidup, dan lahir sudah pasti bagi yang mati. Oleh karena itu, untuk apa yang tak terhindarkan, kamu tidak harus bersedih. Bhagavad Gita bagian bab kedua sloka 27. Mati adalah sebuah kepastian dalam hidup kita. Ada filsuf Martin Heidegger menyatakan hidup ini adalah menuju mati. Tetapi para maharsi Weda menambahkan, mati adalah menuju hidup. Baik hidup sementara di dunia ini maupun hidup kekal di dalam Tuhan Brahman. Kita tahu kita akan mati pada suatu waktu, tetapi kapan waktu itu akan datang, kita tidak tahu.
Seringkali kematian datang begitu mendadak, sehingga kita tidak dapat melakukan persiapan apapun, bahkan tidak dapat memikirkannya. Tapi bila kita menderita sakit keras, kita seolah-olah dipaksa untuk memikirkan datangnya kematian yang semakin dekat. Sebagian dari kita mungkin mencoba menolak pemikiran tentang kematian. Sebagian yang lain menerima dengan terpaksa, dan yang lain lagi menerima dengan apa adanya. Bagaimana reaksi seorang yang mengantisipasi kematiannya dengan cukup pasti? Misalnya seorang penderita penyakit berat dan sudah diberi indikasi secara medis oleh dokter bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Berdasarkan penelitiannya terhadap lebih dari 200 orang pasien, Dr. Elizabeth Kubler-Ross menemukan 5 tahap reaksi yang dilakukan oleh seorang bahwa dirinya segera akan mati karena penyakit yang tidak mungkin disembuhkan. Tahap-tahap itu adalah penyangkalan, pengasingan diri, marah, menawar, depresi, dan akhirnya menerima. Ibu dan teman saya yang membeli kuburan tidak takut memikirkan kematian. Mereka bahkan menyiapkan diri untuk menyambutnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, saya akan tambahkan sedikit tentang sebuah pertanyaan. Bila seorang telah meninggal, kemana roh tersebut berada? Kita tidak pernah menanyakan kepada Sulingih atau Sadaka yang memuput suatu upacara pengabenan. Setelah pengabenan begitu selesai, kita pulang dengan senang hati dan bergembira telah dapat melakukan upacara yang besar. Kita tidak pernah bertanya. Ada orang lain yang bertanya seperti tadi. Dan jawabnya biasanya adalah dia akan pergi ke sorga atau ke neraka. Benarkah demikian? Akan tetapi pertanyaan akan bertambah lagi karena ketidaktahuan kita semakin banyak. Semakin kita belajar tentang Dharma Sastra dan Sruti, kita akan semakin tidak tahu, lebih banyak tidak tahunya. Kemudian pertanyaan berikut dilanjutkan, adakah surga dan apa itu neraka? Seseorang pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Chudamani. Dijelaskan dalam buku itu bahwa surga dan neraka itu ada dalam pikiran manusia. Nah, kalau seorang meninggal, berarti pikiran itu pun hilang. Karena pikiran adalah unsur material, berarti surga dan nerakanya lenyap juga. Ia mengingat akan nasihat Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam berikut ini. Bhagavad Gita bab 8 sloka 6.
keadaan manapun yang diingat seorang pada saat meninggalkan badannya, pasti keadaan itulah yang akan dicapainya, wahai putra Kunti. Bapak Ibu sekalian, awigena mastu, sedikit demi sedikit kita telah mulai menapak pengetahuan tentang hidup setelah mati, dan seakhiri Aum Santi Santi Santihi Aum.